Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sekarang hari ini? Baik. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fajrul, siapa yang nggak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Oh, hadir semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hadir semua. Semuanya lengkap. Minggu kemarin kita belajar tentang menerapkan prinsip teknik konversi bahan, ya, teorinya dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan melakukan teknik konversi tersebut, yaitu hanya dua, yaitu pencampuran dan emulsifikasi. Ya, hari ini kita fokus pada tepung pisang. Kenapa? Karena komoditas di sekolah kita lingkungannya banyak sekali pisang. Ya. Nah, apa yang Anda ketahui selain tepung pisang, produk-produk dari pisang? Keripik pisang, Bu. Pisang, terus Puding pisang. puding pisang, terus Kue pisang, Bu. kue pisang. Keripik pisang, Bu. Mie pisang. Oh, mie pisang, ya, mie pisang itu juga salah satu produk dari tepung pisang, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita supaya apa sih kamu keluar dari ruangan ini tahu apa? Yaitu tentang teknik konversi, yaitu teknik khususnya pencampuran dan emulsifikasi. Ya. Untuk yang minggu kemarin, ya, pada pertemuan minggu kemarin kita bicara tentang teori pencampuran dan emulsifikasi. Ya, ini hanya refresh saja ya. Apa yang dimaksud pencampuran? Mencampurkan dua bahan atau lebih. Ada yang Bisa mengerti? menggunakan bahan kering atau cair. Ada yang bisa melengkapi? Ya, Winda. Pencampuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh campuran yang homogen, baik dari dua komponen maupun lebih, dari bentuk padat maupun cair. Oke, bagus. Nah, ini pencampuran. Lalu yang berikutnya, refresh yang minggu kemarin. Apa itu pengertian emulsifikasi? Ini Campuran dari dua bahan yang tidak saling campur, di mana bahan yang satu terdispersi atau tersebar secara acak di dalam bahan yang lain. Oke, bagus. Dua bahan yang tidak saling campur. Bagus. Nah, jadi yang tadi mencampur, ya, mencampur ada yang cair, ada yang padat, ada yang semi padat, itu supaya teremulsi, enggak nyampur, enggak misah-misah lagi, ya, itu ada beberapa tekniknya, ada beberapa bahan-bahan emulsifikasi, ya. Nah, hari ini kita menggunakan bahan emulsifikasi alamiah. Apa itu bahan emulsi alamiah? Ayo. Ini Yang alami, yang menggunakan bahan alami. bahan alami. Terus berarti yang ada di produk itu apa contohnya? Kuning telur, Bu. Kuning telur. Ada apa di dalam kuning telur? Ada itu, Bu, lecithin. Lecithin. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh proses emulsifikasi di dalam pengolahan bahan hasil pertanian? Es krim, mayones, butter, mentega, margarin, susu murni, santan. Hari ini kita akan mempraktekkan prinsip pencampuran dan emulsifikasi, ya, yaitu membuat banana chiffon cake, ya. Bahan-bahannya itu kita bagi menjadi 4 kelompok, bahan 1, 2, 3, dan 4. Kenapa, Diana? Ibu, itu kenapa bahannya harus dikelompokkan? Kenapa nggak disatuin aja gitu? Kenapa Ibu kelompokkan kelompok 1, 2, 3, dan 4? Satu, memudahkan Anda untuk kriterianya. Yang pertama adalah bahan-bahan kering. Tepung terigu, tepung pisang, baking powder. Itu kering, ya. Lalu yang kedua agak semi basah karena ada gula pasir dan putih telur. Kemudian yang ketiga itu juga semi basah. Kenapa? Karena ada gula pasirnya juga, ya. Ada kuning telur, ada santan sebagai cairan, kemudian ada esensnya. Kemudian yang keempat itu adalah cairan. Cairan yang kita gunakan adalah minyak sayur. Sebelum kita melakukan proses pengolahan, ya, kita harus setting dulu ovennya, ya.
Suhu yang digunakan atas itu 160 sampai dengan 170 derajat Celcius. Kemudian yang di bawah, ya api bawah itu 205 derajat Celcius. Kenapa, Siti? Kenapa suhu atas sama suhu bawah beda? Kenapa suhu bawah lebih tinggi dan ngopennya berapa menit? Oke. Karena cup yang kita bakar atau loyang itu ada alasnya. Ya, ada alasnya supaya lempengan yang di bawah ini tidak langsung, ya. Sehingga dia akan mengembang berlahan-lahan terus, ya. Kalau atas dan bawah sama, ya. Ini sudah mengalami gosong, maka dari itu suhu yang di bawah harus lebih tinggi. Perhatikan LK yang ada Anda, ya, tahap-tahapnya diperhatikan, ya. Timbang semua bahan dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4 dengan tepat dan teliti. Jangan sampai ada yang kelebihan, ya, atau kekurangan, nanti tidak maksimal hasilnya. Untuk kelompok 1 itu ada putih telur, gula, dan cream of tartar. Ya, itu dikocok sampai kaku. Tandanya kaku ketika kamu angkat adonannya, ya, atau kamu ginikan saja dengan sendok, itu dia akan membentuk gunung kaku. Nah, itu tandanya bahwa dia sudah bisa siap untuk dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Lalu yang kedua itu adonan kuning telur. Ada kuning telur, ada santan, ada gula. Kocok, dihomogenkan, dicampur, ya, sampai tercampur rata. Kemudian yang ketiga itu adonan kering. Terakhir adalah cairan. Cairan yang digunakan adalah minyak. Terus sampai tercampur rata, baru dimasukkan ke cetakan atau ke loyang yang sudah disiapkan. Setelah itu baru masukkan ke oven pada suhu 160 derajat sampai 170 derajat. Oke, dipanggang selama 35 menit. Untuk kelompok bahan yang pertama, putih telur 190 gram, cream of tartar 1 gram, gula pasir 100 gram, dan untuk kelompok yang kedua yaitu kuning telur 100 gram, santan 75 gram, essence 4 tetes, gula pasir 95 gram. Untuk kelompok bahan yang ketiga, tepung pisang 75 gram, tepung terigu 75 gram, baking powder 4 gram, garam 3 gram. Dan untuk kelompok bahan yang keempat, yaitu minyak sayur 83 gram.
Cara membuat: kocok adonan 1 hingga kaku. Tanda adonan kaku jika diangkat bagian atas adonan tegak. Kedua, kocok adonan 2 hingga tercampur rata. Masukkan santan sedikit demi sedikit. Masukkan esen. Campur adonan 3 sambil disaring. Selanjutnya, campurkan bahan kedua ke dalam bahan ke-1. Perlahan-lahan sambil diaduk searah jarum jam. Setelah tercampur, tambahkan bahan ketiga. Aduk sampai merata. Kemudian, tambahkan minyak perlahan-lahan. Selanjutnya, masukkan ke dalam gelas ukur. Masukkan ke dalam paper cup. Setelah dimasukkan ke dalam paper cup, maka proses selanjutnya yaitu panggang dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius dan suhu bawah 205 derajat Celcius selama 35 menit. Oke, alhamdulillah ya kita bikin banana cupcake sudah selesai. Kemudian terakhir adalah lakukan uji organoleptik hasil dari setiap kelompok. Ya, itu ada di LKS Anda itu ada eksternal dan internal. Ya, itu ada parameternya untuk eksternal. Eksternal itu apa? Eksternal adalah penampilan di luar, ya. Kemudian yang internal itu penampilan di dalam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan Anda tulis nilai-nilai yang ada di sini, ya. Kemudian nanti terakhir itu kita ada presentasi untuk setiap kelompok maju. Presentasi hasil kamu menurut kelompok kamu hasil kamu bagaimana? Untuk bagian eksternal, volumenya 10, warna kulit 8, kalau bentuk 4, keseragaman 2, karakter kulitnya 4. Jadi total jumlahnya 28. Untuk pengamatan internal, bagian volumenya nilainya 14. Bagian remah nilainya 9. Warna 9. Aroma 9. Rasa 18. Untuk tekstur 13. Jadi semuanya totalnya 72.
Oke, sekarang presentasi untuk hasil praktek hari ini ya. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktek hari ini. Dari data pengamatan eksternal, nilai optimumnya yaitu 30, sedangkan kita hanya mendapatkan nilai 28. Karena di bentuk kita hanya mendapatkan nilai 4, sedangkan optimumnya 5. Karena bentuknya itu kurang menarik. Sedangkan keseragaman kita hanya mendapatkan nilai 2, sedangkan optimumnya yaitu 3 karena hasil praktek kita hari ini kurang seragam. Jadi kita hanya mendapatkan nilai 28. Untuk pengamatan bagian internal, nilai optimumnya yaitu 80, sementara kelompok kami mendapatkan nilai 72. Karena di bagian tekstur kami mendapatkan nilai 13, sementara nilai optimumnya yaitu 15. Dikarenakan untuk tekstur kelompok kami itu agak keras. Dan untuk warna, kelompok kami mendapatkan nilai 9, sementara nilai optimumnya yaitu 10. Karena tidak standar, terlalu coklat. Terima kasih. Dan inilah hasil kreasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya kita selesai praktek untuk prinsip pencampuran dan emulsifikasi. Alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik walaupun ada beberapa kelompok yang tadi agak sedikit coklat, gosong ataupun lengket ya. Itu kenapa dianalisa, didiskusikan dengan kelompoknya ya. Jangan lupa minggu depan laporannya dikumpulkan. Jangan lupa analisa usaha. Jadi kamu bisa menjual 1 cup itu berapa ya. Nah itu jadi PR-nya itu bikin laporan sama analisa usaha. Minggu depan ya kita akan praktek untuk produk emulsifikasi tapi produknya yang lain lagi. Ada pertanyaan hari ini? Tidak. Oh tidak ada, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.